Pernah ngebayangin gak Indonesia jadi raja baterai dunia? Ini bukan mimpi di siang bolong loh, tapi beneran bakalan jadi kenyataan. Indonesia punya potensi yang gede banget buat ngerajai dunia baterai. Gak percaya? Check this out. Pertama nih, Indonesia punya bahan baku yang melimpah. Indonesia punya nikel, kobalt, dan litium yang bejibun. 3 bahan baku utama baterai lithium ion sudah dimiliki oleh Indonesia. Gimana? Kaya raya ini guys. Yang kedua, pemerintah dukung habis-habisan. Nggak cuman omong-omong doang. Pemerintah Indonesia udah ngeluarin kebijakan khusus buat ngembangin industri baterai untuk gaspol nih. Yang ketiga, investasi gokil-gokilan. Perusahaan baterai raksasa dunia seperti LG dan CATL udah ngelemparin duit ke industri baterai di Indonesia. Trust me bro, this is the process. Tenang aja, bakalan kesampaian kok jadi raja baterai dunia. Tahun 2022 aja, nilai investasinya udah mencapai 128 triliun. Gila-gilaan kan? Dan diprediksi nih bakal terus naik. Semakin kece badai nih kayaknya. Jadi raja baterai dunia bakal ngasih banyak keuntungan bagi Indonesia. Lapangan kerja baru, ekspor makin cuan, dan gak perlu impor mulu-mulu lagi. Bakalan mantap jiwa bro. Ditambah, baru-baru ini ditemukan harta karun lithium di Indonesia. Lithium itu apa sih? Itu loh buat bahan baku utama baterai lithium ion yang bikin HP, laptop, dan mobil listrik. Makanya negara-negara di dunia saat ini lagi ngejar-ngejar lithium kayak ngejar diskonan. Kita bersyukur bro, kita udah punya lithium nih di Indonesia. Nah, lithium di Indonesia baru-baru ini ditemuin di Beleduk-Kubu, Jawa Tengah. Nggak tanggung-tanggung, potensinya mencapai 1,8 juta ton. Wow, kayak mendadak nih. Tapi seperti biasa, nggak semuanya itu bisa berjalan lancar bro, pasti ada tantangannya. Seperti yang pernah disampaikan hasil debat Capres kemarin, ada tantangan baru yaitu baterai LFP. Saingan baru ini sekarang lagi ngintip tahta nikel. Ditambah lagi, LFP punya jurus-jurus yang mematikan. Lebih aman, gak gampang kebakaran dan meledak. Lebih murah, produksinya gak bikin kantong kering. Harga kendaraan listrik makin bersahabat. Yang ketiga, lebih tahan lama. Umur baterai ini panjang banget, kayak sinetron Indonesia. Awet buat nemenin perjalanan untuk jarak jauh. Tapi minusnya baterai LFP, jarak tempuhnya yang masih pendek. Baterai LFP memiliki energi density yang lebih rendah dibandingkan baterai lithium ion, sehingga jarak tempuh kendaraan listrik yang menggunakan baterai LFP juga pendek. Problem yang kedua adalah pengisian yang lebih lambat. LFP memiliki konduktivitas yang lebih rendah dibandingkan baterai lithium ion, sehingga kecepatan pengisian LFP lebih lambat. Jadi kurang cocok lah kalau untuk mobil harian, apalagi yang suka muter-muter keliling kota. Waktu bakal habis buat ngecharge mobil doang bro. Kalau untuk transportasi perkotaan, kayaknya ya masih oke lah. Makanya, meski CATL pelopor pengembangan baterai LFP, nyatanya masih invest buat pabrik baterai nikel di Indonesia. Jadi, kalau ada yang bawa-bawa narasi buat halang-halangi mimpi Indonesia jadi raja baterai pupus, harus segera ditendang nih dari Indonesia. Lu bayangin nih, udah punya nikel, udah punya kobalt, udah punya lithium, kesempatan jadi raja beneran di depan mata, malah promosiin baterai LFP yang bakal ngancurin mimpi bangsa Indonesia. Lebih-lebih, itu saudara sebangsa setanah air. Kira-kira itu etis nggak? Jujur, gua nanya nih, mana nyalon jadi wakil presiden lagi? Bukannya dukung baterai yang berbahan baku nikel yang bisa negara lu kaya, lapangan kerja melimpah, jadi sultan kayak macam Arab Saudi karena semua negara itu bergantung pada Indonesia, malah sebaliknya. Kalau ada yang bilang masih logis, bantu saya logisnya di mana? Kalau memang baterai LFP adalah baterai masa depan, tapi untuk transisi ke situ juga perlu waktu bro, gak semudah itu. Harusnya waktu yang ada kita manfaatin sebaik mungkin, bukan justru ngubur mimpi Indonesia. Lagi pula, energi ramah lingkungan bukan hanya dari baterai kok untuk mobil. Masih ada biomasa, ada hidrogen, bahkan kemarin saja PT Pertamina groundbreaking stasiun pengisian bahan bakar hidrogen pertama di Indonesia. Lokasinya di Jalambar dan Mogot, Jawa Barat. Dan kita nggak perlu khawatir, toh hidrogen juga bisa dibuat dari batu bara dan kelapa sawit. Jangan tanya lagi deh, di Indonesia banyak banget tuh 2 bahan baku tuh. Jadi, apa sih alasannya Capres Sonono kok bisa nyerang nikel? Apa seneng lihat Indonesia ini gagal jadi negara maju? Nikel itu harapan bangsa kita bro, bangsa Indonesia, sekarang dan masa yang akan datang. Harusnya lebih dipromosiin dong, bukan dibunuh dengan cara bilang Tesla gak pakai nikel lagi. Apa segitu bodohnya orang Indonesia bisa percaya? Lihat dong data penjualan Tesla.
Tahun 2023 sekitar 1,8 juta. Baterai LFP yang digunakan pada Tesla yaitu pada model Tri dan Y. Katakanlah Tri dan Y semuanya menggunakan baterai LFP. Kalau digabung, semua penjualan kedua unit model tersebut sekitar 900.000 unit atau sekitar 50%. Sisanya masih pakai nikel. Kenapa cuma model Tri dan Y yang pakai LFP? Karena kedua model tersebut yang paling murah, dipakai senjata untuk bersaing melawan BYD. Makanya Tesla harus ada inovasi baru, karena semakin tahun Tesla semakin tergeser dari BYD. Jawabannya adalah baterai LFP, harganya itu lebih murah, konsekuensinya jaraknya tidak sejauh seperti baterai nikel. Nah, makanya jangan asal bacot kalau nggak paham masalahnya. LFP itu aslinya bukan sengaja ditinggalkan Tesla, tapi untuk menekan biaya produksi sehingga bisa bersaing dengan BYD. No, kayak gitu tuh argumen pakai data, jangan pakai argumen ad hominem. Gak paham kan? Makanya gua males pakai bahasa akademik. Intinya, jangan biasakan berargumen hanya karena logika kira-kira. Tesla pakai baterai LFP, berarti Tesla nggak pakai baterai nikel. Terus nyimpulin nikel sudah nggak kepake lagi. Itu namanya logika PA. Sama aja kamu nyimpulin yang punya gelar itu pinter. Berarti orang nggak punya gelar bodoh. Itu kan konyol namanya bro. Nggak punya gelar tapi sering datang ke seminar atau kursus gimana? Bisa-bisa lebih malah daripada yang punya gelar. Nah, sekali lagi nih, jangan bilang hilirisasi itu nggak ngaruh ke masyarakat miskin. Otak pakai dikit, nggak usah banyak-banyak. SDA diolah di dalam negeri, nilai tambah negara dapat. Hasilnya buat bayar BPJS, subsidi, dana desa, biaya pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain bro. Masih mau bilang gak ngaruh? Semakin banyak nilai tambah yang didapat oleh pemerintah, maka anggaran untuk semua itu bakal semakin gede. Masa mikir gitu aja gak nyampe bro? Dengan angka yang jempolan, Indonesia bakal beneran bisa jadi baterai dunia. Tapi gimana nih menurut kalian semua? Share semangat kalian di kolom komentar. Sekali lagi, ingat, ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi kenyataan yang lagi kita kerjain. So, dukung terus Indonesia jadi yang terdepan di dunia baterai. Salam SCTV. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!